yaitu di sebuah negeri yang kita sebut aja negerinya Wakanda, ada aturan bahwa setiap 5 tahun sekali presidennya yang terpilih, rajanya yang terpilih akan dikirim ke tempat pengasingan yang di tempat tersebut banyak binatang buas, yang di tempat tersebut banyak hal-hal yang menakutkan, banyak hal-hal yang menyeramkan, dan tak pernah satu orang pun bisa kembali saat dikirim ke tempat tersebut. Awal mula kerajaan tersebut, teman-teman, dibangun, maka terpilihlah seorang raja. Seorang raja yang saat dia dilantik pertama kali langsung disodori, teman-teman. Disodorin kertas perjanjian, karena kamu sudah menjadi seorang raja, ini peraturannya. Kamu boleh melakukan apapun saat kamu masih menjabat, tapi ingat, suatu saat nanti, saat 5 tahun sudah berlalu, kamu akan dikirim ke pulau antah berantah, pulau tengkorak, pulau setan, yang tak pernah ada seorang pun yang selamat jika dikirim ke pulau tersebut. Kira-kira teman-teman, saat teman-teman diberikan hal seperti itu, teman-teman nih misalnya ada siapa ya? Ini Teh Dela terus nih. Ada Teh Azizah Nurrahman. Kira-kira Teh, kalau misalnya Teh nih dijadikan seorang ratu, bebas ngelakuin apa aja. Tapi ingat, setelah 5 tahun, teman-teman akan dikirim ke Pulau Anta Berantah yang tak ada seorang pun bisa lolos atau bisa selamat. Tak terdengar lagi suaranya, tak terdengar lagi orang-orang yang bisa keluar dari pulau tersebut. Gimana Teh? Ini ada Teh Puspanisa, ada Teh Yun Yuni, ada Teh Tiara Hayu, ada Teh Salwa Suci, Masya Allah. Ini ada Teh Nawang Nurma. Kira-kira teman-teman, apa yang kita lakukan saat kita berada di satu posisi tadi? Wah, kita bebas ngelakuin apa aja, terserah apa yang mau kita lakukan. Tapi ingat, di akhir jabatan teman-teman akan digeret, teman-teman akan diseret ke satu tempat yang tak berantah. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Atau janganlah, kalau misalnya kata-katukan kita lakukan, kita kira takut, kira-kira mau nggak teman-teman? Mau nggak dikasih jabatan seorang raja, atau yang teman-teman yang cewek, yang akhwat, dikasih jabatan sebagai seorang ratu, bebas ngelakuin apa aja, tapi ingat, masa kehidupannya, ajalnya sudah ditentukan. Kira-kira mau nggak teman-teman? Ada yang mau? Boleh di kolom komentar kalau yang mau. Sebentar teman. Teman, ada yang mau kah? Insya Allah. Kalau ditanya Bang Zaki nggak ada yang mau, serem soalnya. Siap. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau nggak ada yang mau, kita lanjut aja kisahnya. Semoga ada hikmahnya di balik kisah nanti di akhir. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 tahun teman-teman. 5 tahun sudah berlalu, raja yang pertama tadi, kalau bisa kita presiden pertama, raja pertama tadi, karena dia tahu akan habis masa hidupnya, akan berakhir masa hidupnya, maka apa yang dilakukan raja tersebut? Dia melakukan semua kesenangan. Yang dilakukannya apa? Semua kemaksiatan yang membuat Allah murka. Apa? Berjudi, dihabiskan hartanya untuk berjudi, dihabiskan waktunya untuk, mohon maaf cakapnya, berzina. Setiap hari kerjaannya berzina, berjudi, berzina, minum minuman keras, membunuh orang, dan lain sebagainya teman-teman. Setiap hari itu saja yang dilakukan. Melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan. Tak terasa tapi teman-teman. Tak terasa waktu cepat berlalu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun teman-teman. Maka
masa jabatan raja itu habis. Raja tersebut dipanggil oleh prajuritnya, "Wahai raja, masamu sudah habis. Udah kau pakai semua kekuasaanmu untuk bersenang-senang. Kau sudah melakukan apa yang kau mau, maka sekarang ini adalah giliranmu. Ini adalah hak kami sebagai seorang rakyat. Kamu akan dikirim ke Pulau Tengkorak, ke Pulau Setan. Dan ketahuilah wahai raja, tak akan ada yang selamat jika ada seorang yang masuk ke dalam pulau tersebut. Tak akan ada kabar lagi tanda-tanda kehidupan seorang tersebut." Raja tersebut pun marah teman-teman, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. "Wahai prajurit, tolong aku, jangan masukkan aku ke pulau tersebut." Tapi apa teman-teman? Raja tersebut sudah tidak berkuasa, raja tersebut sudah tidak bisa apa-apa. Sehingga apa? Biar raja itu diseret paksa, ditinggalkan di pulau entah berantah tersebut, dan raja tersebut tak terdengar lagi tanda-tanda kehidupannya. Raja kedua teman-teman. Maka dilantiklah raja kedua, raja baru dengan penuh pesta yang bergemerlap. Dilantiklah seorang raja baru yang tentunya dia merasa bangga, dia merasa senang, tapi ia sadar teman-teman. Dia berpikir, wah, raja yang pertama kemarin itu habis hidupnya dengan foya-foya, dengan kehidupan yang tentunya menghabiskan masa usianya dengan hal-hal yang sia-sia. Maka aku akan menjadi raja yang lebih baik. Raja yang kedua teman-teman, setiap harinya saat dia memimpin disempatkan untuk berolahraga, disempatkan untuk push up, disempatkan untuk sit up, pull up. Kalau zaman sekarang bahasanya nge-gym ya teman-teman. Nge-gym atau jogging dan lain sebagainya. Maka raja tersebut berusaha keras supaya apa? Fisiknya menjadi kuat, fisiknya menjadi hebat. Karena ia tahu, karena aku akan dikirim ke pulau antah berantah yang tak ada orang selamat setelah dikirim ke pulau tersebut. Lama-kelamaan teman-teman, fisik raja tersebut makin bagus. Kalau bahasa kita makin jadi. Wah, kalau bahasa anak sekarang, menyala rajaku. Masya Allah. Raja menyala rajaku. Nah, fisiknya semakin hebat, fisiknya semakin kekar teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengira bahwa aku akan bisa berhadapan dengan semua makhluk yang ada di sana. Karena di sana konon katanya ada harimau, ada ular, ada singa, ada semua makhluk hewan-hewan buas yang ada di sana. Lama-kelamaan teman-teman, setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, maka masa jabatan raja tersebut pun habis. Dan apa kata masyarakat? "Wahai raja, masamu sudah habis, maka saatnya engkau kami kirim ke pulau tersebut. Engkau telah menghabiskan, kami telah memberikan semua hal yang kau minta. Saat engkau berkuasa, saat engkau berjabat di 5 tahun ini tuh, maka saatnya engkau dikirim." Raja tersebut tadi apa teman-teman? Udah nyiapkan fisik yang terbaik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempat tersebut adalah tempat yang luar biasa. Tempatnya yang luar biasa mengerikan. Orang sekuat apapun, fisiknya sebagus apapun, tak ada orang yang selamat jika dimasukkan ke dalam tempat tersebut teman-teman. Maka raja tersebut mengalami keadaan sama. Raja tersebut mati terbunuh. Tak terdengar lagi tanda-tanda kehidupan dari seorang raja yang merasa hebat, seorang raja yang merasa kuat, yang merasa bisa tadi teman-teman yang dirahmati Allah. Raja ketiga teman-teman, dilantiklah raja ketiga dengan penuh pesta, dengan penuh penghormatan. Tapi raja ketiga ini adalah raja yang soleh. Raja yang ketiga ini tak mau terlena dengan kehidupan dunia. Jadi apa yang dilakukan raja tersebut? Raja tersebut memimpin dengan adil, memimpin dengan bijak, memimpin dengan penuh wibawa. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, raja tersebut melakukan satu hal.
Raja tersebut menyuruh prajuritnya setiap harinya untuk membersihkan pulau entah berantah tersebut dari hewan-hewan buas. Kalau bahasa kita, hewan-hewan buasnya ditangkap, dimasukkan ke dalam kebun binatang. Setiap harinya teman-teman, setiap harinya dilakukan raja tersebut. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat 5 tahun berlalu, raja tersebut saat diberikan surat oleh para menterinya, saat diberikan surat oleh para masyarakatnya, wahai raja, masa jabatanmu sudah habis, masa jabatanmu sudah berakhir, 5 tahun sudah, maka engkau akan dikirim ke pulau antah berantah tersebut seperti raja pertama dan kedua. Kira-kira teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya, ekspresi rajanya itu gimana? Kalau raja yang pertama tadi merasa ketakutan, marah tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Raja kedua berjalan dengan sombongnya, gagah, wah aku bisa selamat nih, aku udah latihan fisik selama 5 tahun. Ternyata tak tidak juga teman. Raja ketiga teman-teman, maka dia penuh senyuman, penuh kebahagiaan saat dikirim ke pulau tersebut. Karena apa? Karena ia setiap harinya memperbaiki tempat kembalinya. Setiap harinya ia memperbaiki tempat tinggalnya. Karena yang dilakukan raja tersebut bukan hanya membersihkan hewan-hewan buas, tapi ia membuat rumah, membangun istana baru di sana ya teman-teman. Jadi saat aturan itu ditetapkan teman-teman, raja tersebut sudah nggak sabar. Masya Allah, aku sudah menantinya, kata raja. Aku sudah menanti 5 tahun ini. Karena aku sudah membangun kerajaan yang luar biasa megah. Karena aku sudah membangun kerajaan yang luar biasa indah di negeri sana. Karena aku yakin, karena aku tahu sebelumnya. Di sini aku udah dapat pelajaran. Raja pertama dan raja kedua gak selamanya di sini. Cuma 5 tahun, cuma sebentar. Tapi di sana aku bisa menikmati hasil jerih payahku dari kehidupan yang singkat ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah di balik kisah tadi teman-teman, ialah saat kita fokus memperbaiki hal yang sudah pasti akan terjadi di kehidupan kita. Kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Dalam sebuah hadis dikatakan teman-teman, semua udah Allah atur. Salah satunya jodoh, rezeki, dan ajal. Raja yang pertama, dia lupa bahwa ia akan kembali. Dia habiskan masa yang singkat hanya 5 tahun untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya, melakukan semua kemaksiatan. Dia lupa memperbaiki kualitas kehidupannya setelahnya. Sehingga apa? Kalau kita baratkan teman-teman ke negeri akhirat, maka raja tersebut dikirim ke neraka. Raja kedua teman-teman, dia tidak terlalu fokus dengan kemaksiatan. Dia merasa bangga, merasa bisa dengan kekuatan fisiknya. Karena sama teman-teman, ada orang zaman sekarang yang mengatakan, nah neraka itu dari mana? Neraka itu apa? Neraka itu bagaimana? Ya aku lihat kuat kayak gini, emang ada yang bisa ngalahkan aku? Ternyata teman-teman, neraka itu adalah hal yang tidak disangka, hal yang luar biasa, yang tentunya sama-sama bisa kita pelajari teman-teman. Yang ketiga teman-teman, yang ketiga adalah tempat yang luar biasa sudah dipersiapkan saat kita mempersiapkan kualitas kehidupan yang lebih baik, kita mempersiapkan kehidupan setelah kematian kita yang lebih baik, maka surga yang kita dapatkan, kebahagiaan yang kita dapatkan. Karena kehidupan di dunia hanya sementara teman-teman, bukan kehidupan yang abadi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi hanya kisah singkat teman-teman, karena sejatinya tema kita bukan seperti itu. Tema kita bukan itu. Karena tentunya itu sebagai motivasi untuk kita semuanya bahwa kehidupan ini hanya sementara teman-teman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai teman-teman dengan hal-hal
yang tentunya merusak atau menghancurkan kehidupan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perumpamaan teman-teman. Yang tadi saya udah nyiapin slide sebenarnya. Tapi qadarullah tadi gak ke save, kehapus, ini pindah device, gak terkirim di sini. Tapi bismillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kerusakan yang merubah kehidupan kita. Yang pertama, saat kita tidak bisa menerima keadaan atau apa, kecewa dengan masa lalu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya masa lalu, semua kita punya kejahatan yang tentunya pernah kita lakukan. Penyesalan-penyesalan yang dilakukan seseorang saat ia tidak terima dengan masa lalunya ialah ia tidak bisa memaafkan keadaan yang sekarang ini menimpanya. Dia tidak bisa memaafkan dirinya, dia tidak bisa memaafkan orang lain, bahkan keluarga tercintanya ia tidak bisa maafkan, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hikmah dari kisah tadi. Saat apa? Saat raja pertama, teman-teman. Saat raja pertama, dia tidak bisa memaafkan masa lalunya. Karena apa? Karena tempat kembalinya ialah tempat terburuk. Sehingga apa? Dia kecewa dengan masa lalunya. Dia kecewa dengan hal-hal yang tentunya dia lakukan sendiri, teman-teman. Kalau kita zaman sekarang, kita kecewa dengan orang tua kita. Ya Allah, kenapa saya dilahirkan dari orang tua petani? Ya Allah, kenapa saya dilahirkan dari orang tua yang tukang jahit? Ya Allah, kenapa saya dilahirkan dari seorang pedagang kecil? Bukan dilahirkan dari seorang artis, bukan dilahirkan dari anak pejabat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita di kehidupan kita sering mengatakan, ya Allah, kenapa? Tapi apa? Saat Allah jawab, emangnya kenapa? Kita bisa berkata apa? Banyak orang, teman-teman, zaman sekarang ini kebahagiaannya terfokus pada kalimat seandainya. Seandainya aku jadi anak orang kaya, pasti hidupku nggak akan kayak gini. Seandainya aku menjadi anak orang hebat, jadi anak presiden, jadi anak menteri, pasti hidupku nggak akan kayak gini. Aku nggak akan pernah merasa kelaparan. Aku akan mengenyam pendidikan di luar negeri. Aku akan seandainya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang masih belum bisa lepas dari jebakan masa lalu ini. Dia terus mungkin ya Allah, kenapa hamba yang diberikan ini? Ya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya punya sebuah kisah, teman-teman. Ini kisah pribadi. Dulu, teman-teman, saat masih SMP, saya pernah nggak nurut dengan orang tua. Saat orang tua bilang, "Hai Jaki, jangan mandi sungai." Itu ingat banget di hari Ahad. Tapi namanya anak kecil suka banget mandi sungai. Maka orang tua, ibu khususnya, teman-teman, saat bolak-balik atau berulang kali bilang, jangan mandi sungai. Tapi saya ngeyel, teman-teman. Maka apa yang terjadi? Bu, Mi, Ma, izin ya. Tapi orang tua tersebut, ibu saya, hanya berkata diam atau tidak mengatakan sesuatu, teman-teman. Hanya diam, dan apa yang terjadi, teman? Saat saya mendapatkan kalimat diam tersebut, bukan kalimat larangan, saya lari ke arah teman saya, naik sepeda berdua, dan akhirnya apa, teman-teman, yang terjadi? Naik sepeda, dan ada batu di depan, yang terjadi jatuh dan tangan saya patah, teman-teman.
Seandainya kalau saya dulu nurut perintah orang tua, seandainya kalau saya nggak mandi sungai, dalam hati saya, wah pasti saya akan menjadi seperti ini. Pasti saya bisa kecapaian cita-cita saya menjadi seorang tentara. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah yang besar saat kita menerima takdir yang Allah berikan. Allah izinkan saya masuk ke pondok pesantren dan alhamdulillah Allah berikan ketenangan sejati, Allah berikan ketenangan hakiki saat berinteraksi dengan Quran, saat berdekatan dengan Quran, saat sholat tahajud bersama guru-guru yang luar biasa. Allah perjumpakan dengan orang-orang yang soleh, karena saya punya guru, teman-teman. Guru saya namanya Ustadz Jaka, satu hari teman-teman tak pernah lepas membaca Al-Qur'annya minimal 5 juz, teman-teman. 5 juz, dan beliau sering banget tidur di jam 12 malam, bangun di jam 3, teman-teman. Sebelum saya tidur, sebelum saya bangun, beliau sudah bangun. Tapi saat saya sudah tidur, beliau belum tidur, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan, teman-teman, di kehidupan saya sebuah yang kenikmatan yang luar biasa. Saat apa? Saat ada hikmah di balik kejadian, teman-teman. Saat kita tidak terus-terus mengungkit apa yang Allah berikan. Karena apa? Kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan kita biasanya karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan tersebut yang akan kembali kepada kalian. Dan jika kita berbuat buruk, teman-teman, maka keburukan tersebut yang akan kembali di kehidupan kita. Tapi sebaik-baiknya kita adalah orang yang menerima takdir Allah dengan apa? Dengan kalimat ridho. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa kata Allah, teman-teman? Allah pasti akan menguji kalian dengan ketakutan, rasa lapar, rasa kelaparan, kekurangan harta, buah, nyawa. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, teman-teman. Karena Allah nggak pernah memberikan ujian yang salah kepada hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya ujian tersebut sudah sesuai takarannya, sesuai dengan apa yang kamu dapatkan, apa yang harus kamu dapatkan. Maka kalau kita saja, teman-teman, tahu apa yang harus kita lakukan, karena perumpamaannya, jika ada seorang ibu yang memiliki seorang anak yang pertama usia SMA, anak yang kedua usia SD, teman-teman. Dan ada meja yang harus digeser saat tamu ingin datang. Kira-kira yang disuruh ibunya, teman-teman, anak SMA atau SD? Sepakat kita menjawab, teman-teman semuanya, yang disuruh ibu ialah anak SMA tersebut, bukan anak SD. Kita saja, teman-teman, tahu bahwa ini yang mampu, ini yang bisa, kamu yang SMA. Kenapa kamu yang ngeluh? Kenapa kamu yang ngerasa nggak bisa? Kenapa kamu nyuruh yang lain? Dia kan masih SD, masih kecil. Itu yang terjadi di kehidupan kita, teman-teman. Saat apa? Saat kita Allah berikan ujian, baik itu ujian rasa lapar, baik itu ujian kesulitan dalam belajar, artinya apa? Kamu yang mampu, kamu yang bisa. Tinggal apa, teman-teman?
kuncinya saat kita ingin melakukan sesuatu, ridho terlebih dahulu terhadap ya Allah, aku ridho, aku ikhlas. Ada hal yang diajarkan guru saya, teman-teman, saat kita mengalami ketidakenakan, saat kita mengalami kesesakan, misalnya kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam misalnya keluarga, menyatukan keluarga, ibu dan ayah sering cekcok, kita sering disakiti oleh sahabat, sering dibully, maka hal yang bisa kita lakukan, teman-teman, yaitu yang pertama, ridho terlebih dahulu atas ketetapan itu. Ya Allah, katakan kepada Allah dalam setiap doa kita, ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho. Kalimat pertamanya, teman-teman, ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho. Baru katakan apa masalahnya, teman-teman. Hamba ikhlas ya Allah saat disakiti oleh teman hamba. Hamba ikhlas ya Allah, hamba ridho ya Allah saat dilahirkan ya Allah dari keluarga yang hanya seadanya. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho saat hamba kesulitan dalam belajar. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho saat mempunyai hutang. Hamba ikhlas ya Allah, hamba ridho, hamba pasrahkan semuanya kepada Engkau, Sang Maha Kuasa atas segala sesuatu.